Mohon maaf saudara Bapak Agus, kami harus periksa Anda. Ya, silakan. Karena ini praktek perdukunan Anda udah terbukti palsu. Yes. Pasti banyak korban di luar sana yang Anda rugikan. Bapak Agus Melas. Pak Agus Melas ini adalah aktor senior, udah lama bermain di film, bahkan pernah menjadi sutradara. Dan beberapa tahun terakhir, rupanya Pak Agus ini sudah memilih tinggal di daerah pegunungan. Supaya apa? Menghindari hingar-bingar perkotaan atau? Yang pasti kita lebih bisa menyelami diri kita sendiri. Selama ini kan kehidupan kita kan hingar-bingar di profesi yang ini. Ya. Setelah saya tinggalkan, saya bisa menyimak apa yang ada di sekitar saya yang tadinya tidak tersimak tentang nilai-nilai kehidupan. Kalau buat saya gunung itu lebih energik. Kalau laut itu banyak kebisingan. Jadi suara deburan ombak dan sebagainya, meskipun hidup ini adalah irama seperti pasang surut gelombang. Tapi kalau di gunung itu keteduhannya buat saya itu saya bisa lebih merasakan. Pada saat dia berkabut atau pagi saya sedang berlari olahraga gitu ya sampai beberapa kilo gitu, tiba-tiba keluar air mata, saya mempunyai rasa syukur yang paling dalam yang saya sampai nggak bisa mengendalikan emosi saya. Ya Allah ya Tuhan, terima kasih gitu. Nilainya itu. Titik baliknya apa Om? Iya, sampai seperti itu. Anda more wise dalam menanggapi kehidupan ini kan. Ada orang yang punya ego merasa bahwasanya no, gualah yang pertama, gua yang nomor satu, that's bullshit. Gitu. Baik pemirsa, kita rehat. Ini pelajaran buat ini keren. kontemplasi. Dan Ini susah keren, loh keren. memutuskan untuk Ya, melakukan hal yang Nah, dilakukan sama Om. ini kadang-kadang kan bertolak belakang Betul. dengan kita ya. ya. Saya ada keinginan seperti itu. Ya. Di usia saya sekarang ini saya kepengen, tapi masih ada rasa, aduh ini kan sekarang masih kesempatan masih banyak, saya masih bisa berkarir dan seperti itu. Iya. Boleh saja mencari uang banyak itu boleh, tapi harus ada takarannya. Di mana akhirnya kita korbankan fisik hanya karena takaran uang kita tidak pernah merasa cukup. Iya, iya. Kita maunya lebih sampai kapan sih lebih? Bukan kita terus jadi pesimis, enggak gitu. Kita tetap punya nilai-nilai semangat, rasa kebangsaan, rasa bersosialisasi dengan siapapun, bersedekah, itu kita lakukan dengan sebatas kemampuan saya. Itu yang saya lakukan itu. Ya, maksudnya yang tadi saya tanyakan adalah Om Agus kan dulu ada di lingkungan yang sama seperti yang kami jalani sekarang. Iya. Kadangkala kita terjebak sama pola ritme yang monoton gitu. Dalam satu minggu tuh ya ketemunya kerja, syuting, kerja. Dia lagi nih. Nah, titik baliknya yang membuat Om Agus sampai Aku pernah 5 judul, tapi masih weekly ya. Sampai aku tuh bingung dari pagi ke pagi. Judul ini, jam ini sampai sini, judul ini, jam ini, jam ini nih. Sampai nama peran tuh kebalik-balik. Berarti ini udah overload. Gitu aku ini. Sudah nggak bisa menangkap esensi yang sebenarnya. Hidup ini untuk apa gitu tuh. Kandas di situ. Dan itu kalau terus, akhirnya kita nggak tahu apa yang masuk ke dalam tubuh kita, apakah penyakit, apakah tekanan. Karena apapun juga, misalnya kayak gini nih, jantung adalah bagian utama. Tiba-tiba karena kita bekerja total, terlalu lelah, otot kaki kena. Otot kaki ini sama dengan nilainya, sama dengan jantung. Kalau sudah kena itu, karena ada satu prinsip, everything start from your mind, semua berangkat dari benak pikiran kita. Kalau di benak pikiran sudah ada kekacauan, ada kekalutan, ada trouble, dia akan lari ke seluruh tubuh gitu. Iya. Baik pemirsa, kita rehat. Caranya bagus kali. Ini bagus. Ini acara iklannya, benar. Ini luar biasa ya. Kita nih deep talk banget ini. Jadi pesan-pesan Om Agus ini menjadikan kita berkaca bahwa someday habis Saturday night. Saturday night. Hey man, I'm alive. Iya, someday kita juga akan mengalami fase seperti Om Agus. Ya, Tinggal kita mau startnya dari mana nih? Apakah dari sekarang atau nanti? ya. Om Agus start dari Umur 54. umur 54. Iya, 54 aku pindah ke sana. Tadinya aku cuma buat ngadem. 2 tahun aku kotak-katik rumah itu sambil nunggu termennya Honor Film, ya kan, supaya bisa ketutup itu. Terus aku merasakan sesuatu yang gak pernah aku dapatkan selama aku ada di Jakarta, ada di Tebet. Di situ, kenapa ya pada saat saya mulai coba di situ, saya nginep saya lari pagi gitu tuh, tiba-tiba, oh iya, gue jam segini biasanya udah penuh polusi di Jakarta.
Di situ ada kabut, ada suasana pedesaan, ada gunung yang semuanya memberikan sebuah energi pada batin kita. Baik pemirsa, lagi bagus, ratingnya lagi bagus, makanya iklan banyak. Iklan banyak. Iya. Ini ilmu. Makanya Luar ratingnya biasa. bagus. Tapi kalian pasti pernah ngerasain kan? Oh iya. Maksudnya badan kayak Wah, autopilot, kerja, terus akhirnya capek pengen teriak sampai Iya. tapi bingung mau ngapain. Iya, betul. Guys, thank you. Kalau gitu saya mau ke gunung dulu sebentar. Ngapain? Mau santai. Dia ke gunung pun ngonten. Jadi udah habis nih. Oh dari pagi ini belum pulang-pulang nih. Ya udah Pak Agus kalau gitu terima kasih Pak Agus. Lain kali jangan begitu-begitu lagi ya. Iya. Nih, Iya. main-main begitu jadi dukun. Karena dia aktor, mungkin Iya. lagi mendalami peran buat Ya. Tapi aku enjoy, aku senang main sama anda tuan-tuan yang terhormat ini. Gitu. Pak Agus kalau begitu hari Minggu saya akan main. Silahkan. Main kemana? Kemana kek?